Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang dan penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru beserta teknik yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini, yaitu dalam rangka pengimbasan program guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif oleh saya Susia Dewi Wartini, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Jakarta Selatan, SDN Petukangan Utara 08. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Untuk profil fasil PP dan CGP Angkatan 8, fasilitator saya yaitu Bapak Budi Susanto MPD. Beliau adalah fasilitator untuk 08.15. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Wadini. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Budaya positif di sekolah. Pembelajaran konsep budaya positif di modul 1.4 itu meliputi ada 6 ya, meliputi 1 perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori mengatakan bahwa ada miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, guru mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksa murid untuk memilih, meskipun tampaknya kita sedang mengontrol murid. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, itu ada semua penguasaan positif bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Dan yang ketiga yaitu kritik membuat orang bersalah adalah penguatan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Itu miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi tentang kontrol. Selanjutnya miskonsepsi tentang kontrol yang keempat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu mayoritas percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Padahal orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan menimbulkan sebuah hubungan permusuhan. Itu adalah miskonsepsi tentang kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pandangan tentang dunia, stimulus respon dan teori kontrol yang di sebelah kanan. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama,
kemudian semua orang yang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pandangan tentang diri masih lanjutannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Jadi nggak ada yang menang kalah, tapi semuanya menang karena win-win solution. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Makna kata disiplin. Disiplin sering diasosiasikan sebagai tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan pada murid. Makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang kuat adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalau menurut Diane Johnson, dengan disiplin diri membuat seseorang menggali potensi pada tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan berasal dari diri orang lain. 3 motivasi perilaku manusia. Diane Johnson dalam bukunya Terstrukturing School Discipline menyatakan bahwasannya ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah serendah-rendahnya tingkat motivasi perilaku manusia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang muncul pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi dia cari aman ya, di zona aman. Kemudian yang kedua, mereka itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka akan melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian orang lain yang menurut mereka penting. Mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka tuh melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, selanjutnya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas.
Mengapa kita perlu memakai helm saat mengendarai motor? Jawabannya pasti untuk keselamatan. Nilai keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Menurut Gosser tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita awal masuk sekolah, itu sebaiknya kita itu membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu berlaku untuk 1 tahun ke depan. Tetapi di perjalanan seandainya ada keyakinan kelas yang sudah tidak sesuai dengan keadaan kelas, maka kita akan meninjau kembali keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Jadi fleksibel, dia bisa berubah sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan dari kelas 5A, yaitu kelas yang sekarang saya ampu. Yang pertama, kami yakin dapat bersikap disiplin. Yang kedua, kami yakin dapat hidup rukun dan saling bergotong royong. Yang ketiga, kami yakin dapat berbicara dengan sopan dan saling menghormati sesama teman serta guru. Yang keempat, kami yakin dapat saling menjaga kebersihan ruangan. Dan yang kelima, kami yakin dapat bertanggung jawab. Selanjutnya adalah hukuman, sanksi, dan restitusi. Penerapan suatu penghargaan bisa dalam bentuk hukuman, sanksi, atau restitusi. Perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi terletak pada tindakan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Berikut adalah tabel perbedaannya. Di sini dapat kita cermati bahwasannya untuk hukuman dia identitasnya gagal. Untuk identitas berhasil dia ada sanksi, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tuh harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah misalnya kamu harus bla 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 seperti itu. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, tetapi dia tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nanti kita ucapkan terima kasih. Kemudian kalau untuk restitusi, kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu nanti akan kita terapkan di segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti. Kemudian identitas gagal, hukuman di dalam bentuk negatif. Contohnya, awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu ya. Nah, kebanyakan dari kita sering melakukan hal tersebut. Kemudian mode paksaan, karena berbagai kasus ya kita melakukan hal itu. Kemudian ada konsep diri buruk, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan mereka sampai mengasingkan diri dari teman-temannya karena kita judge mereka seperti itu kalau dalam bentuk negatifnya. Kemudian kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian ada stimulus respon, konsep diri baik, kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, penahanan. Kemudian untuk restitusi ini sifatnya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian teori kontrol, konsep diri yang kuat, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki.
Berdasarkan tabel di atas, hukuman bersifat tidak terencana. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sementara disiplin dengan sanksi konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati bersama. Contoh, hukuman berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi, kalau konsekuensi ini menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena dia melakukan itu, kamu konsekuensi, ya kamu harus menulis buku yang sudah kamu coret. Kalau restitusi, dia membersihkan coretan yang dibuatnya atau di meja tulisnya, dia membersihkan, itu namanya restitusi. Kemudian Alfie Kohn 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Yang sesungguhnya Kohn mengungkapkan beberapa alasan penghargaan itu sama dengan hukuman. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk jangka waktu pendek. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan murid. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan hasil riset 1 dan 2 yang menyatakan bahwa penghargaan membuat anak tidak konsentrasi pada materi yang disampaikan, lebih cenderung hanya penghargaan yang ingin mereka capai atau yang ingin dicapai. Yang kelima, penghargaan itu bisa bersikap menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misal dalam sistem ranking, anak yang mendapat ranking 2 akan merasa dihukum karena dia rankingnya ranking 2. Yang keempat, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang terdapat dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kesehatan, rumah, makanan, perasaan aman. Contoh, anak yang lapar, ia berusaha mencari cara bisa makan saat jam istirahat. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk mencintai, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Contohnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contoh, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas karena kebebasan, dia bosen kalau disuruh mewarnai terus. Kemudian yang kelima, kesenangan, jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contoh, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi mereka kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian yang selanjutnya yaitu
yaitu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Ian Dawson 1998 bahwasannya 1. Kita itu sebagai penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Guru itu sebagai teman, 4. Guru sebagai monitor atau pemantau, 5. Guru sebagai manajer. Kita lihat seharusnya kita sebagai guru untuk zaman yang sekarang sebaiknya kita berada di posisi yang mana. Kita lihat satu persatu. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Mereka beralasan bahwa sekolah memerlukan sistem untuk menekan murid. Contoh, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Caranya guru tersebut. Kemudian, guru membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, guru bersuara lembut. Pembuat orang bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Guru menggunakan humor dan hubungan baik untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah ya, demi Bapak ya, demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah murid menjadi tergantung dengan guru. Murid juga akan kecewa jika suatu saat nanti gurunya tidak membantu dia lagi. Nah, ini kalau posisi kita sebagai teman. Kemudian monitor. Jadi guru sebagai monitor. Jadi di sini guru hanya monitor itu berarti mengawasi. Posisi ini menggunakan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Posisi monitor berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi di sini guru hanya mengontrol saja tanpa ada suatu penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi diharapkan semua guru di seluruh Indonesia ini, khususnya di SDN Petukangan Utara 08, bisa memposisikan kita insya Allah untuk kedepannya guru sebagai manajer. Amin. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan
Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang keenam adalah pembahasan terakhir di dalam budaya positif modul 1.4, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada 3. Jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, seorang guru harus dapat memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian dia menstabilkan identitas. Jadi yang pertama, mohon maaf, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas, kita tidak berusaha untuk menghakimi murid ya, karena kita selalu berkata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita membuat murid itu merasa cooling down dulu setelah apa yang terjadi. Jadi ya nggak merasa rendah, karena kamu tuh bukan satu-satunya orang ya yang pernah melakukan hal tersebut. Atau kita bisa bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak membuat murid kita menjadi down. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Tentu kita bertanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya yang sudah kamu langgar. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa untuk kedepannya? Setelah guru menanyakan keyakinan tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Tujuan utama restitusi adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama dan disepakati juga bersama. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian dia menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kalau yang tadi ciri-ciri, kalau ini segitiga restitusinya itu berguna bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan.
Kemudian untuk memperbaiki hubungan, mereka melakukan tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kayak problem solving. Kemudian proses ini meliputi 3 tahap yang tadi sudah saya jelaskan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Yang kedua, validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau di sini tawaran bukan paksaan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian menstabilkan identitas, kita mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sudah saya lakukan di kelas saya. Ya, ini adalah tugas dari modul 1.4 A.6, yaitu demonstrasi kontekstual dari budaya positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah oleh saya. Ini Bapak Fasil, tetap sama seperti yang tadi. Kemudian pengertian segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini contoh percakapannya yang tadi, dan ini adalah contoh penerapannya langsung di kelas. Janeta, tadi Ibu mendapat laporan dari guru piket. Katanya Janeta bertengkar dengan Lydia. Apakah itu benar? Ya Bu, benar. Harusnya selalu saya. Dia suka mendadak saya dan juga sekolah saya terus Bu. Oh begitu. Pasti kalau guru berada di posisi yang sama seperti Janeta, guru akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang Janeta lakukan kepada Lydia? Saya marah-marah Bu dan maki-maki dia Bu. Juga tanpa sadar saya menabrak meja. Pasti Janeta melakukan perbuatan itu ada alasannya. Ya Bu, padahal saya terpayah begini. Ini juga benar dan tidak mau sendiri. Ya, wajarlah kalau Janeta tidak rela hasil pekerjaannya dicolek sama temannya. Dan guru sangat menghargai tindakan Janeta yang tidak berbuat lebih buruk. Apalagi Janeta kalau sampai memukul temannya, tapi Janeta tidak memukul temannya, benar? Ya Bu. Coba sekarang kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai membobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Janeta? Tidak Bu. Menurut Janeta, keyakinan kelas apa yang sudah Janeta langgar? Tadi menghargai dan menghormati sama dia. Oh, kemudian apakah menghargai dan menghormati sesama teman itu penting? Penting Bu. Jika penting, keyakinan kelas apa yang akan Janeta lakukan ketika sedang marah? Harus bisa berarti. Janeta bersedia memperbaiki masalah ini. Saya bersedia Bu. Dan tanya boleh saya marah atau tidak, saya akan menjelaskan dan menangani. Kita melakukan itu kepada guru. Tepat sekali Janeta tindakanmu. Kita berbuat baik. Sekarang silakan kembali ke kelas dan tetap semangat ya belajarnya. Ya Bu, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan restitusi segitiga di video kasus yang pertama.
kenapa Janeta itu sampai menjebrak meja dan marah-marah sama temannya. Kemudian kasus yang kedua adalah ini Najwa dan Sinta itu sering terlambat datang ke sekolah. Mari kita saksikan video kasus yang kedua. Di sini saya menerapkan juga segitiga restitusi. Najwa dan Sinta, guru mendapat laporan bahwasannya kalian sering datang terlambat ke sekolah. Apakah kejadian itu benar? Tidak, Bu, benar. Peraturan di sekolah kita bahwasannya kita itu masuk pukul 06.30. Tetapi kalian bukan orang yang siswa yang pertama-tama sering melakukan kesalahan. Banyak siswa lain yang melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kalian sering terlambat itu pasti ada alasannya. Menurut kalian, kenapa kalian sering datang terlambat ke sekolah? Kami sering belajar, Bu. Oh, begadang. Apakah kalian kesulitan tidur? Tidak, Bu. Kami main di sekolah. Kadang aku menjelaskan. Oh begitu. Apa menurut kalian perbuatan kalian ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kalian keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar? Bu. Apakah menurut kalian disiplin itu penting? Betul itu. Disiplin membuat hidup kita lebih teratur, bahkan kita tidak merugikan orang lain dan kita dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selanjutnya, apa rencana yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan melakukan cara yang sangat luar biasa. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kalian untuk memantau pelaksanaan rencana bagus kalian yang sudah dibuat tadi. Baiklah, sekarang kalian silakan lanjutkan belajarnya. Baik, Bu, terima kasih. Nah teman-teman, inilah tadi dua contoh kasus penerapan segitiga restitusi di sekolah. Itu saja yang dapat saya berikan pada kesempatan siang ini. Untuk itu saya selanjutnya membuka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai hal-hal tadi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan menambah semangat pada kesempatan siang hari ini, saya lihat tuh sudah ada yang ngantuk di pojokan. Kalau gitu kita akan melakukan sesi ice breaking. Nah, pada kesempatan kali ini ice breaking yang akan saya lakukan adalah kita bermain kata ya Bapak Ibu semua. Bermain sambung kata. Ya, sambung katanya misalnya nih contohnya. Misalnya papan tulis, berarti Bapak Ibu semua menyambungnya di huruf yang terakhir ya Bapak Ibu semua ya. Apakah bisa dipahami? Oke, bisa ya. Nanti kalau ada yang salah, saya punya sesuatu ini. Seperti itu. Baiklah. Kita mulai dari kata yang saya sebutkan pertama dan nanti akan dimulai dari Bu Niken, Bu Abigail langsung ke Bu Wida dan ke Bu Lila seterusnya sampai ke belakang. Siap? Siap. Baiklah kalau begitu. Sambung kata. Kata yang pertama adalah papan tulis. Saya Dilanjutkan? akan
hitungannya 10 tetap Belajar. N-nya. N. Nah, kita udah dapat satu yang salah. Sepertinya Ibu Wida mengantuk sedikit. Berarti saya sudah dapat satu nih yang salah. Nah, sekarang Bu Wida salah. Sekarang Bu Wida yang gantian kasih satu kata, nanti dilanjutkan oleh Bu Lila. Ayo. Makan. Makan, N. Nanti. Silakan Bu Dede. Ikan. Namun Minum. Salah. Iya. Saya sudah mendapatkan dua yang salah. Berarti belum fokus nih. Nah, sekarang dimulai dari Bu Deborah membuat Minum. M. Oh iya. Berarti sekarang Itu menandakan bahwa dia yang ngantuk. sekarang Salah dengar. ya, sekarang dimulai dari huruf yang baru dari Bu Deborah. Silakan. Tiup lilin. Lilin. Satu kata tiup lilin. Enggak. Yang tiup lilin mau lilin. Tiup lilin. Jangan bisa begitu. Nangis. Ayo nangis. N. Nangka. Nangka. Nari. Nangka. Nangka. Belakangnya A. Ayam. Mama. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Berarti kalau sudah pada tertawa, pada senang gembira, berarti sudah bagus ya Pak Arifin ya. Berarti sudah tidak ngantuk. Nah, sekarang yang salah coba. Belum dulu. Kan saya belum bilang. Matiin dulu. Dari Bu Susi dulu. Nah, yang tadi kan sudah berlalu tuh. Nah, sekarang kita coba lagi untuk Bapak Ibu semuanya lebih fokus lagi ya. Coba katanya dimulai dari saya. Jemur. Buniken. Rambut. Abigail. Itik. Kulkas. Satu. Dua. Sapi. Ikan. Pak Muhtar. Apa tadi? Ikan. Nangka. Ayam. Minum. Ya, balik lagi ke Bu Wida. Makan. minum makan. Lanjut. Buniken. Ikal. Lanjut Bu Deborah. Lomba. Aku. Anjing. Bu Dede. Uban. Uban. Nulis. Susu. Uban. Jangan. Pak Muhtar, kata yang sudah dipakai temennya tidak boleh dipakai lagi. Ada nama uban. Uban tadi udah. Tadi udah. Uban tadi. Udang. Udah. Golok. Kamus. Susi. Udah. Udah kan golok. Oke gua. Bangkit. Ireng. Nggak salah. Ireng bahasa Jawa. Ireng. Intan. Intan. Bisa Intan. Baiklah Bapak Ibu semua, karena semuanya sudah bersemangat lagi, sudah bisa tertawa, marilah kita tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, kita semangat lagi.
Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi budaya positif yang telah saya sampaikan? Dipersilakan. Baiklah Bapak dan Ibu semua, mungkin dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi mengenai budaya positif yang ada pada modul 1.4, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya coba, Bu. Iya, terima kasih Bu Lila. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Apakah itu dibuat dengan cara bersama-sama atau hanya guru saja? Gitu aja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Lila Holila dari guru kelas 6. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lila. Jadi, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu harus disepakati oleh seluruh siswa dan juga guru yang ada di kelas tersebut. Seperti ini, jadi kita membuat kesepakatan, jadi anak disuruh untuk mengisi kesepakatan kelas. Kalau saya menggunakan sticky notes, jadi kalau saya menggunakan sticky note seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi anak disuruh maju, jadi saya bagikan satu-satu sticky notes, kemudian mereka menulis satu persatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk disepakati di kelas bersama-sama. Setelah itu kita sepakati, contohnya misalnya kesepakatan kelas, misalnya dari kelas 5A ini misalnya saling menghormati dan menghargai antar sesama teman yang ada di kelas dan guru yang ada di kelas. Contohnya, ketika teman sedang berbicara kepada gurunya, teman-teman yang lain tidak boleh menyela. Jadi dia harus mempunyai etika, jadi harus menghargai temannya untuk berbicara terlebih dahulu kepada teman yang lainnya ketika dia sedang berbicara kepada yang lain. Jadi nanti kesepakatan tersebut yang telah kita sepakati mereka tulis di sticky notes tadi, kemudian ditempel di papan tulis seperti itu. Ini contohnya sudah saya lakukan ya Bapak dan Ibu, sudah saya lakukan di kelas saya waktu perdana kita masuk sekolah. Nih seperti ini contohnya. Kemudian dari kesepakatan kelas yang kita bikin ini, berarti kita sudah sepakati, maka beralihlah mereka itu kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas itu, juga kepada ibu gurunya, semua kita sepakati sehingga timbullah nilai kebajikan di dalamnya, seperti itu. Terima kasih Bu Lila. Apakah bisa dipahami Ibu? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi Bu Deborah memberikan hands up ya, tangannya begini tadi. Silakan Ibu Deborah, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Bu Susi, terima kasih. Tadi saya melihat penjelasan Bu Susi ada restitusi segitiga. Nah, bagaimana cara penerapannya di kelas? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Deborah yang telah menanyakan tentang segitiga restitusi. Apakah itu harus diterapkan di kelas? Jadi kebetulan saya mengambil video kasus yang saya tadi mengambil settingnya atau alurnya di dalam kelas.
Tetapi ini bisa diterapkan tidak hanya di dalam kelas. Jadi dia bisa diterapkan di luar kelas, jadi dimanapun bisa. Sebentar. Janeta, tadi Ibu mendapat laporan dari guru piket. Katanya Janeta bertengkar dengan Lydia. Apakah itu benar? Iya Bu, benar. Habisnya kesel Bu saya. Dia suka mencontek PR dan tugas sekolah saya terus Bu. Oh begitu. Pasti kalau Bu Guru berada di posisi yang sama seperti Janeta, Bu Guru akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang Janeta lakukan kepada Lydia? Saya marah-marah Bu dan maki-maki dia Bu, sehingga tanpa sadar saya mengebrak meja. Pasti Janeta melakukan perbuatan itu ada alasannya. Iyalah Bu, masa saya susah payah ngelilingi dia tinggal mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau Janeta tidak rela hasil pekerjaannya dicontek sama temannya. Dan Bu Guru sangat menghargai tindakan Janeta yang tidak berbuat lebih buruk. Apalagi Janeta kalau sampai memukul temannya, tapi Janeta tidak memukul temannya, benar? Iya Bu. Coba sekarang kita pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Janeta? Tidak Bu. Menurut Janeta, keyakinan kelas apa yang sudah Janeta langgar? Saling menghargai dan menghormati yang bersama teman Bu. Oh, kemudian apakah menghargai dan menghormati sesama teman itu penting? Penting Bu. Jika penting, keyakinan kelas apa yang akan Janeta lakukan ketika sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Janeta bersedia memperbaiki masalah ini. Saya bersedia Bu. Jika ada teman yang membuat saya marah atau kesal, saya akan mencoba untuk sabar dan menahan amarah saya, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Tepat sekali Janeta tindakanmu, tetap berbuat baik. Sekarang silakan kembali ke kelas dan tetap semangat ya belajarnya. Iya Bu Guru, terima kasih. Najwa dan Sinta. Bu Guru mendapat laporan bahwasannya kalian sering datang terlambat ke sekolah. Apakah kejadian itu benar? Iya Bu, benar. Peraturan di sekolah kita bahwasanya kita itu masuk pukul 06.30. Tetapi kalian bukan orang yang siswa yang pertama-tama sering melakukan kesalahan. Banyak siswa lain yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kalian sering terlambat itu pasti ada alasannya. Itu Bu. Menurut kalian kenapa kalian sering datang terlambat ke sekolah? Kami sering begadang Bu. Oh, begadang. Apakah kalian kesulitan tidur? Tidak Bu, kami main game bersama-sama dan kadang sampai menjelang malam Bu. Oh begitu. Apa menurut kalian perbuatan kalian ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kalian keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar? Disiplin Bu. Apakah menurut kalian disiplin itu penting? Iya Bu, penting karena disiplin membuat hidup kita lebih teratur Bu. Betul itu. Disiplin membuat hidup kita lebih teratur. Bahkan kita tidak merugikan orang lain. Dan kita dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selanjutnya, apa rencana yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengatur waktu tidur saya lebih awal dan saya tidak akan bermain game setelah malam agar saya memiliki waktu tidur yang cukup Bu, yang tidak dalam kesiangan. Cara yang sangat luar biasa. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kalian untuk memantau keterlaksanaan rencana bagus kalian yang sudah dibuat tadi. Baiklah, sekarang kalian silahkan lanjutkan belajarnya. Baik Bu, terima kasih.
Jadi untuk kasus yang tadi ditanyakan oleh Ibu Deborah untuk segitiga restitusi. Nah, apakah segitiga restitusi tersebut harus diterapkan di dalam kelas? Jawabannya tidak harus, karena segitiga restitusi ini bisa diterapkan dimanapun ketika kejadiannya terjadi di lapangan. Contohnya misalnya guru olahraga, pada saat itu juga guru olahraga tersebut bisa mengajaknya untuk berbicara di lapangan, atau nanti misalnya bisa di kantin, misalnya ada kejadian seperti itu, ya kita sama-sama untuk apa? Untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Kemudian dengan segitiga restitusi tadi, yang pertama kan kita harus menstabilkan identitas, yang kedua kita harus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang paling penting itu poin yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apakah mereka itu melanggar keyakinan yang telah mereka sepakati, seperti itu. Jadi mereka itu sudah melanggar keyakinan yang sudah mereka sepakati, tapi mereka juga yang mencari solusinya sendiri. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Coba sekarang keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar atau yang sudah Budi langgar, misalnya seperti itu. Nah, mereka akan mencoba mencari solusi dari masalah yang mereka buat sendiri. Dan kita sebaiknya, peran kita sebagai guru di sini dalam segitiga restitusi, peran kita adalah sebagai manajer. Jadi kita itu hanya sebagai manajer, sedangkan yang mencari solusi atas masalah yang ada itu adalah murid itu sendiri, karena mereka yang telah melanggar keyakinan kelas yang telah mereka kesepakati. Begitu Ibu Deborah, apakah sudah paham dengan jawaban saya? Terima kasih Bu Susi atas penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi mengenai modul budaya positif. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya selaku teman, ya, bukan tidak ingin menggurui, saya hanya berbagi saja dengan ilmu yang ada, seperti kita saling berbagi, ya, karena sharing is caring, ya. Jadi berbagi itu berarti kita peduli sesama, seperti itu. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi jika saya banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.